Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Lutfiana dengan NIM 2321140. Di sini saya ingin melaporkan hasil olah data SPSS saya yang sebelumnya sudah diolah di Excel sebagai tugas UTS, dan sekarang saya ingin melaporkan hasil laporan ini untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Dian Indriani. Di sini laporan hasil olah data saya ini berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan QR terhadap Efisiensi Pembayaran Digital pada Mahasiswa Jurusan MSDMA Angkatan 2023 di Politeknik STI Yalan, Jakarta. Ini adalah outer model di mana variabel X adalah persepsi kemudahan dan variabel Y adalah efisiensi pembayaran digital. Oke, di mana variabel X ini memiliki 2 dimensi dan variabel Y memiliki 3 dimensi. Lalu ini adalah instrumen pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki. Oke, lanjut. Di sini saya mencari adalah statistik inferensial, di mana statistik ini adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Dan untuk tingkat toleransi penelitian ini adalah untuk yang medis adalah 99% dengan nilai signifikan 0,01, di mana berarti untuk tingkat kesalahan atau keakuratan datanya itu harus 99%. Dan yang sosial adalah 95% dengan tingkat signifikan adalah 0,05, di mana tingkat keakuratan data harus 95%. Dan karena penelitian saya ini bersifat sosial, jadi saya menggunakan yang 95%, yaitu signifikan 0,05. Oke, lanjut. Ini langsung ke uji prahipotesis. Uji prahipotesis itu terdapat validitas, di mana validitas adalah ketepatan atau tingkat akurat, di mana ini tuh untuk mencari kemampuan instrumen mengukur apa yang harusnya diukur, lalu mencari valid atau tidak validnya data kuesioner yang kita punya, di mana dasar pengambilan keputusannya itu adalah jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, berarti data tersebut adalah valid. Jika tidak, maka data tersebut tidak valid. Atau kita dapat lihat juga dari nilai signifikan to child lebih kecil dari 0,05 berarti dia valid, dan demikian nilai signifikan to child-nya lebih besar dari 0,05 berarti dia tidak valid. Lalu untuk membaca R table ditentukan terlebih dahulu nilai DF atau degree of freedom dengan taraf signifikan, yaitu adapun nilai DF yang diperoleh dengan rumus DF sama dengan N dikurang 2, di mana N adalah jumlah sampel yang kita dapatkan. Nah, lanjut. Jadi degree of freedom ini adalah N dikurang 2, di mana N saya ini adalah 38, di mana itu adalah jumlah kuesioner yang saya dapatkan, lalu dikurang 2 menjadi 36. Nah, ini adalah diperoleh R table-nya 0.3202. Ini dia. Oke, lanjut. Ini adalah variabel X kemudahan. Kita lihat bagaimana cara mendapatkannya. Nah, ini adalah data yang sudah saya konversikan dari Excel ke SPSS. Ini untuk yang X, variabel X, dan ini yang Y sudah saya konversikan semuanya. Lalu kita pastikan kita baca ke variable view, di mana desimalnya itu harus 0. Lalu ini untuk measures-nya adalah nominal ya guys, karena kita mencari coverage rate atau validitas. Oke, lanjut. Cara mencari validitas adalah pertama kita ke correlate, lalu before rate, and kita masukin soal 1, 2, 3, 4, dan totalnya juga. Oke, pastikan correlation-nya adalah percent and test significant adalah to child, karena kita mencari yang dua arah. Oke, nah ini dia. Oke, ini dia, dan sudah saya pindahkan juga ke dalam Excel. Nah, ini dia. Oke, jadi dengan kesimpulan dari keempat pernyataan yang ada, nilai percent correlation atau R hitung lebih besar dari L table untuk nilai sig 0,5 atau R table-nya adalah 0.3202. Dengan demikian, keempat item tersebut dinyatakan valid. Bisa dilihat teman-teman, jadi ya, ini adalah di atas 0,32 semua ya. Kenapa ini titik? Karena selalu di depannya ini pasti ada 0. Jadi ini adalah 0.705. Oke, jadi dia sudah di atas 0,3202 ya semuanya. Jadi sama. Keempat item tersebut adalah valid. Oke, lanjut ke yang Y. Yang Y juga sama teman-teman. Yang Y juga sama. Kita analyze, correlate, and before rate. Lalu ini kita reset saja. Lalu kita masukkan. Oke. Nah, ini dia. Oke, lalu sudah saya konversikan juga ke dalam ini. Dari 8 pernyataan yang ada, nilai percent correlation R hitung lebih besar dari R table, yaitu 0,32. Dengan demikian, ke-8 item yang saya miliki ini dinyatakan valid. Nah, setelah kita mencari validitas, lanjut kita ke uji reliabilitas, di mana adalah uji konsistensi, di mana kuesioner dinyatakan reliable jika hasil uji reliabilitasnya ini adalah atas kuesioner menunjukkan nilai alpha Cronbach. Nah, ini dia adalah tingkat reliabilitas. Tingkat reliabilitasnya, di mana ini sudah ada pengukurannya.
Oke, lanjut kita ke bagaimana cara mencari reliabilitas. Kita lanjut lagi ke sini. Lalu kita analyze, cara mencari reliabilitas itu analyze. Lalu kita scale and reliability analyze. Dikarenakan tadi soal-soal yang saya miliki adalah valid semua, jadi kita masukin ya jawaban saya. Nah, oke, ini dia. Tapi kita nggak usah masukin totalnya guys, kita masukin ke jawabannya saja karena yang valid tuh. Oke, lanjut. Nah, ini dia, ini sudah dapat. Ini alpha converge alpha-nya adalah 0,672 dengan total itemnya 4. Ini udah saya masukin juga ke dalam Word. Nah, oke, nilai alpha converge di atas 0,6 yaitu 0,672. Dengan demikian diputuskan bahwa instrumen penelitian saya ini dinyatakan reliable. Ya. Lanjut, ini adalah untuk variabel Y, sama seperti tadi caranya. Kita analyze, lalu scale and reliability analyze. Kita reset, lalu kita masukin. Nah, ini dia sudah dapat dengan nomor item, sedangkan item 8 dan converge alpha-nya 0,843. Ini udah saya masukkan juga nilai alpha converge di atas 0,8 yaitu 0,843. Dengan demikian diputuskan bahwa instrumen penelitian ini dinyatakan sangat reliable. Oke, lanjut sekarang adalah uji normalitas, dimana tadi kita sudah mencari uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, terus sekarang kita ke uji normalitas, ini untuk menilai apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dengan syarat nilai sig, assumed sig to child harus lebih besar dari 0,05 untuk dinyatakan berdistribusi normal. Oke, kita ke SPSS lagi, lalu kita cari bagaimana cara mencari cara mencari normalitas data kita normal atau tidak. Nah, di sini sudah saya sajikan total X dan total Y itu kemudahan dan efisiensi dengan variable view. Measures-nya ini harus di scale, kita ubah ke scale. Jika nominal kita ubah ke scale. Oke, lanjut. Cara mencarinya adalah kita ke analyze, lalu kita regression and linear. Nah, tentu saja yang variable X kita masukkan di independent, lalu variable Y kita masukkan di dependent. Lalu kita save ke kolom residuals, lalu kita pencet unstandardize and continue, lalu oke, keluar seperti ini, lalu kita balik lagi ke uji yang tadi. Nah, ini dia, ini udah dapat ya res 1. Nah, oke, lanjut. Ini adalah bahan untuk kita mencari normalitasnya. Lalu kita ke non parametric test, legacy dialog, lalu 1 sampai Kolmogorov. Ini sampel, 1 sampel. Lalu kita taruh tes variabelnya di sini yang tadi, yang res ini, lalu kita klik OK. Nah, ini dia non parametric test atau uji normalitas. Di sini sudah dapat teman-teman. Lalu sudah saya pindahkan juga, di mana nilai sim assumed sig to child-nya ini adalah 0,200. Dimana berarti ini lebih besar dari 0,05, maka data yang saya punya ini dinyatakan berdistribusi normal, teman-teman. Oke, lanjut kita ke uji hipotesis, dimana yang pertama adalah uji regresi. Kenapa uji regresi? Karena judul penelitian saya ini adalah pengaruh. Jadi uji regresi ini adalah untuk mengukur pengaruh satu variabel independen, variabel X, terhadap suatu variabel dependen, yaitu variabel Y. Dimana dasar pengambilan keputusannya adalah hipotesisnya adalah H0 itu tidak terdapat pengaruh antar variabel, lalu HA adalah terdapat pengaruh antar variabel. Oke, ini adalah pengambilan keputusannya, dapat dilihat dari yang pertama adalah nilai sig lebih kecil dari 0,05 terdapat pengaruh, berarti ya HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya adalah nilai sig lebih besar dari 0,05 berarti dia tidak terdapat pengaruh antar variabel, yaitu di mana H0 diterima dan HA ditolak. Atau juga bisa kita lihat dari nilai T hitungnya lebih besar dari T table, maka dia itu terdapat pengaruh antar variabel, HO ditolak dan HA diterima. Lalu nilai T hitung lebih kecil dari T table, maka tidak terdapat pengaruh antar variabel, yaitu HO diterima dan HA ditolak. Nah, lanjut kita ke nilai pengaruhnya. Kita pertama, kita balik lagi ke uji SPSS tadi, kita balik ke SPSS-nya. Ini sama ya teman-teman, measures-nya ini harus scale, karena kita mencari regresi, ini kita harus mencari scale. Lalu ke analyze, habis analyze kita regression, linear, dan ini dia sudah masuk. Kita reset aja, sama seperti tadi, kemudahan di independen, lalu efisiensi di dependen, yaitu variabel X dan variabel Y. Oke, dan ini dia, sudah dapat. Nah, dengan model summary seperti ini, ANOVA seperti ini, dan juga koefisien seperti ini. Yang kita pakai yang model summary dan koefisiensi, teman-teman. Kita balik lagi ke sini, nilai pengaruh, yaitu model summary-nya adalah nilai R square, di mana nilai R square adalah 0,443, dan nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel kemudahan QR terhadap efisiensi pembayaran digital adalah 44,3%, sedangkan 55,7% lainnya adalah efisiensi pembayaran digital ini dipengaruhi oleh variabel lain atau di luar dari penelitian ini, teman-teman. Lalu kita lanjut ke uji hipotesis atau uji sig.
Nah, uji SIG ini kita lihat dari yang ini ya teman-teman, yang sudah dibulatkan, di mana nilai SIG sama dengan 0,00 dengan signifikan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian HO ditolak dan HA diterima. Yang terdapat berarti terdapat pengaruh antar variabel kemudahan QR terhadap efisiensi pembayaran digital. Lalu kita lanjut ke uji hipotesis yang uji T. Uji T itu menggunakan T-table, di mana sama seperti tadi teman-teman kita harus mencari degree of freedom-nya dulu, yaitu N dikurang 2, sama seperti tadi 36 yang tabel diperoleh adalah 2,0,2809. Dapat dari mana? Dapat dari sini teman-teman. Nah ini dia, kita perbesar dulu. Nah ini dia yang ke-36, 2,02,8. Oke, lanjut cara mencari T-table. Di sini adalah nilai T hitung, saya mendapatkan 5,353 dengan T-tabelnya adalah 2,02,89, di mana T hitung lebih besar dari T-table. Dengan demikian HO ditolak dan HA diterima. Yang berarti ini terdapat pengaruh ya teman-teman ya. Lanjut kita mencari persamaan regresi. Nah, ini dia teman-teman, tadi sudah dapat ya, ada yang unstandardized-nya adalah konstantanya min 1,218, dan untuk coefficients kemudahannya QR-nya itu 1,906. Nah, dimana ini menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, dimana Y sama dengan minus 1,218 ditambah 1,908 X, dimana kesimpulannya adalah minus 1,218 adalah angka konstanta, dan angka ini memiliki arti bahwa jika tidak ada kemudahan QR atau variabel X, maka nilai efisiensi pembayaran digital variabel Y adalah minus 1,218. Dan yang kedua adalah 1,908 adalah angka koefisien regresinya, di mana angka ini memiliki arti bahwa setiap perubahan naik 1% pada kemudahan QR akan menjadikan perubahan naik 190,8% pada efisiensi pembayaran digital, teman-teman. Nah, selesai sudah, lanjut kita, nah ini dia grafik persamaannya. Nah, cara mencari grafik tentunya kita balik lagi SPSS teman. Nah, jadi cara membuat grafik adalah kita pencet graph di samping analyze, lalu kita chart builder, lalu kita pencet yang scatter, and yang ini, yang kedua ini, dan pastikan X di bawah dan efisiensi di samping sini. Oke, lalu pencet OK, dan tada, ini dia hasil grafik yang saya miliki. Jadi setiap ada angka kenaikan, maka grafiknya akan naik terus seperti ini. Saya sudah laporan hasil olah data SPSS saya. Terima kasih semuanya, terima kasih untuk ibu dia juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.